Selamat siang, kami dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Labuan Batu Selatan. Hari ini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya Dodi Pranua Sugian SPD dari SMA Negeri 1 Kota Pinang. Saya Irma Masdalena Sinaga dari PPDD SMP Negeri 1 Kota Pinang. Saya Maria Lena Baru dari TK KMI Metodis Aikman. Baik, kami akan melakukan percakapan coaching. Selamat menyaksikan. Semangat! Selamat siang, Bu. Siang, Pak. Silakan duduk, Bu. Baik, Pak. Oke, baik, Bu. Sesuai dengan komunikasi kita dan diskusi kita sebelumnya bahwa hari ini Ibu akan melakukan percakapan coaching. Benar, Pak. Oke, apakah Ibu sudah siap dengan percakapan coaching? Sudah, Pak? Sudah. Baik, Bu, ada yang saya sampaikan sama Ibu dalam rubrik penilaian nanti bahwa Ibu harus sudah memahami prinsip seorang coaching ya. Nah, prinsip seorang coaching itu pertama adalah kemitraan, kemudian proses kreatif, dan maksimalkan potensi. Nah, kompetensi inti dari coaching itu Ibu mungkin sudah tahu. Apa yang Ibu tahu dari kompetensi inti itu, Bu? Kehadiran penuh, Mm-mm. pertanyaan yang menyiapkan pertanyaan yang berbobot, Mm-mm. dan selanjutnya mengajukan Mendengarkan kegiatan secara aktif. aktif. Baik, Bu. Nah, saya nanti mengharapkan di dalam percakapan coaching Ibu menerapkan alur tirta ya. Alur tirta itu ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, itulah rubrik penilaian yang saya lakukan nanti sama Ibu. Kemudian ada yang mau saya tanyakan, Bu. Dari kompetensi coaching itu, nah, mana yang menurut Ibu yang akan Ibu kembangkan? Menurut saya akan mengembangkan mendengarkan secara aktif, Pak, agar saya dapat mengerti lebih banyak tentang coaching. Oke, Bu, mantap, luar biasa. Oke, Bu, baik. Menurut saya Ibu sudah siap dan kita akan melaksanakan percakapan coaching. Kita ke kelas Ibu ya. Baik, Pak. Oke, selamat siang, Bu. Baik, Pak. Ya. Halo Ibu Ira, selamat siang. Halo Bu Maria, selamat siang juga. Ya, apa kabar hari ini, Bu? Kabar hari ini Bu, kalau dikatakan hari ini karena sudah menjelang siang, tentunya kita dalam keadaan lelah. Karena seharian telah melaksanakan aktivitas mengajar di kelas, tetapi sebagai calon guru penggerak kita tetap harus semangat. Iya, Bu. Saya lihat Ibu juga sangat lelah, namun tetap semangat. Oke, baik Ibu. Sesuai dengan WA Ibu kemarin janji kita ada mau ngobrol kayak gitu. Kira-kira apa Bu topik yang akan kita obrolkan pada siang hari ini? Kalau masalah atau topik yang ingin saya sampaikan itu sebenarnya masalah-masalah yang biasa dialami oleh guru, terutama guru bahasa Indonesia ya Bu. Bagaimana caranya meningkatkan minat anak dalam berliterasi atau membaca, seperti itu Bu. Baik Ibu, berarti Ibu ingin meningkatkan minat baca anak-anak di sekolah ya Bu ya. Iya, Bu. Kita memang udah janji, memang saya menyediakan waktu untuk Ibu. Terima kasih sudah kehadirannya oleh Ibu dari tujuan Ibu topik tadi. Saya ingin bertanya, kira-kira kendala apa yang Ibu hadapi? Kendalanya mungkin di bahan bacaan anak-anak yang di sekolah ya Bu. Bahan bacaan di sekolah kami itu terlebih khusus itu anak SMP di fase D, buku-buku yang disediakan di perpustakaan itu pada umumnya adalah buku pengetahuan umum. Jadi buku-buku yang ada di situ semua buku-buku mata pelajaran dari mata pelajaran yang umum seperti matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sampai ke mata pelajaran PJOK. Tetapi kalau penyediaan buku dalam cerita-cerita sepertinya kurang, Bu. Jadi menurut Ibu, kira-kira apa yang diminati oleh anak-anak? Apa yang diminati anak-anak sebelum tahun ajaran baru 2024-2025, minggu pertama masuk sekolah, saya melakukan asesmen diagnostik mengenai kesukaan anak-anak dalam membaca.
Jadi dari hasil asesmen itu saya menemukan bahwasanya minat membaca anak-anak yang wanita dengan laki-laki berbeda-beda. Kalau dia wanita, dia lebih suka membaca bahan cerita yang sifatnya romantis atau boleh dikatakan romance. Sedangkan yang pria lebih suka membaca bahan bacaan yang sifatnya ada mistik-mistik atau boleh dikatakan misteri, Bu. Seperti Baik Ibu, Ibu hebat sekali ya sudah melakukan asesmen awalnya, sudah melihat apa yang diminati oleh anaknya, yang baik pun wanita maupun yang pria. Kira-kira pelajaran kita ini apa yang Ibu harapkan nantinya? saya sih, Bu, sebagai guru, terutama guru bahasa Indonesia ya, Bu, di tingkat kelas atas di kelas 9 di fase D, saya berharap bahwasanya minat baca anak-anak itu semakin meningkat, terutama dengan pemanfaatan HP mereka, Bu. Karena kita tahu dengan HP mereka atau Android, mereka bisa membaca sebenarnya. Jangan hanya memanfaatkan HP mereka sebagai sarana untuk bermain, tetapi boleh dimanfaatkan sebagai sarana untuk membaca digital, Bu. Seperti itu, Bu. Baik Ibu, mungkin dari handphone mereka bisa semakin meningkatkan. Iya. Apa yang sudah Ibu lakukan untuk mewujudkan ataupun meningkatkan literasi membaca yang pada saat ini sedang dihadapi? Kalau yang sudah saya lakukan, Bu, pertama saya mengajak anak-anak itu di dalam kelas sebelum memulai kegiatan pembelajaran mengajar, 15 menit itu kami gunakan untuk membaca. Jadi saya membebaskan anak-anak untuk membaca bahan bacaan apa saja, maukah itu buku pengetahuan atau buku-buku yang tidak pengetahuan atau yang bersifat imajinasi. Jadi mereka boleh bebas membaca. Kemudian mereka boleh menyampaikan secara singkat apa yang mereka baca. Seperti itu, Bu. Kira-kira apa lagi yang akan Ibu lakukan alternatif lain untuk meningkatkan minat membaca mereka? Alternatif yang lain apa ya, Bu? Berarti saya bisa mengajak murid-murid untuk memanfaatkan HP mereka supaya bisa dipakai sebagai sarana dalam membaca. Karena kan melalui HP, dengan adanya HP itu kita bisa membuka Wikipedia atau link-link yang berisi tentang materi-materi bacaan yang menarik bagi mereka. Seperti itu. Mantap sekali rencana Ibu ya. Dari apa yang dilakukan Ibu tadi, penerapan rencana tadi, apakah atau siapakah yang akan bisa membantu Ibu? Yang membantu tentunya yang pertama itu adalah teman satu jurusan, yaitu jurusan Bahasa Indonesia. Kemudian saya akan bekerja sama dengan pihak perpustakaan dan terutama akan berdiskusi langsung kepada pihak kepala sekolah dalam pengadaan buku literasi di perpustakaan. Seperti itu. Oke Bu, baik. Setelah ini, kira-kira kapan rencana ini akan Ibu lakukan? Sebaiknya sih kalau rencananya lebih cepat lebih baik ya, Bu. Jadi saya berencana minggu ini saya akan melaksanakan rencana saya, Bu. Semangat sekali Ibu. Dari bicara tadi Ibu sudah mencari solusi, mencari referensi dari teman maupun dari melalui HP hingga dapat meningkatkan minat baca mereka. Ya, semoga ini semuanya terdapat realisasi. Dan Amin, Bu. saya menunggu kabar dari Ibu kapan apa hasil dari progres yang akan Ibu rencanakan. Baik Bu, akan saya sampaikan nantinya ya, Bu. Sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan obrolan ataupun diskusi ini? Perasaan saya sangat plong ya, Bu. Setelah saya berdiskusi singkat dengan Ibu, saya menjadi wawasan saya lebih terbuka. Karena kalau saya berpikir sendiri kan, Bu, mungkin tidak dapat solusi, tetapi sesudah saya berdiskusi dengan Ibu, saya mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi saat ini. Baik Bu, terima kasih. Kiranya semua dapat berjalan dengan baik. Next
selesai kita dapat bertemu dan saling berbagi cerita kembali untuk meningkatkan kompetensi siswa kita. Sama-sama Bu, terima kasih atas waktunya juga Bu yang telah Ibu berikan. Semoga dengan diskusi ini saya juga bisa merealisasikannya di kelas yang saya ampu. Baik Ibu, terima kasih atas Terima waktunya. kasih Bu, sama-sama. Terima kasih Bu untuk kegiatan coachingnya tadi ya. Baik. Saya melihat di percakapan coaching itu Ibu sudah melakukan kegiatan yang luar biasa, memposisikan diri sebagai coaching ya Bu ya. Terima kasih Pak. Oke, baik Ibu. Dari kegiatan coaching yang Ibu lakukan tadi, nah bagaimana menurut Ibu ketercapaiannya? Menurut saya, kalau diukur dari skala 1 sampai 10, mungkin saya sudah mencapai angka 6 atau 7. Iya ya. Oke, tapi secara umum saya sudah melihat bahwa Ibu sudah dapat melaksanakan alur tirta ya Bu ya, dan Ibu sudah memahami bahwa coaching itu Ibu tempatkan posisinya sebagai mitra ya Bu ya, sebagai mitra. Jadi saya Ibu berupaya untuk menggali potensi yang dimiliki oleh coaching tadi, mampu untuk menyimpulkan satu solusi di atas permasalahan tentang minat bacanya tadi ya Bu ya. Baik, untuk selanjutnya kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan agar lebih baik lagi Bu? Mungkin saya akan mengembangkan itu mengajukan pertanyaan lebih berbobot lagi Pak, karena dengan demikian saya bisa menggali lebih dalam lagi apa yang menjadi solusi ataupun pendapat dari coaching. Oke, luar biasa ya. Terima kasih Ibu sudah melakukan percakapan coaching dengan baik. Oke, selamat siang Bu. Ya, Pak. Selamat siang Pak. Selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik Bu ya. Kabar baik ya Pak. Nah, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, hari ini Bapak akan melaksanakan coaching. Iya Bu, benar Bu. Benar. Untuk coaching hari ini kira-kira apa saja yang telah Bapak persiapkan? Baik Bu, saya sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan teknik bahasa. Itulah nanti akan saya gunakan terhadap coach saya Bu. Bagus Pak. Oke. Nah di sini saya berperan sebagai pengamat yang akan melihat Bapak melakukan percakapan coaching dengan Bu Maria. Sebelum kita melakukan percakapan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian yang menjadi acuan bagi saya untuk nantinya Bapak pahami, yaitu prinsip seorang coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, maksimalkan potensi. Selain itu, kompetensi inti dari coaching itu adalah present, artinya Bapak hadir penuh, kemudian mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Nah, saya mengharapkan nantinya Bapak dapat menerapkan alur tirta dengan menetapkan tujuan, mengidentifikasi, membuat rencana aksi, dan tanggung jawab. Itulah rubrik penilaian saya dalam percakapan coaching dengan Bapak. Baiklah. Sebelum Bapak melakukan percakapan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Boleh ya, Pak? Ya, boleh Bu. Silakan Bu. Oke. Menurut Bapak, kompetensi coaching mana yang Bapak akan kembangkan saat melakukan coaching nanti, Pak? Baik Bu, dari kompetensi dari coaching itu mungkin saya akan mengembangkan adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu ya, dengan teknik rasa. Karena ini sangat penting untuk menggali potensi dari coach saya. Kemudian sehingga coach saya itu mampu memunculkan satu ide, dan dari ide ini nantinya dia akan mampu menemukan satu solusi dari masalahnya Bu. Itulah yang akan saya kembangkan tentang kompetensi inti saya Bu, yaitu pertanyaan berbobot. Bagus Pak, baik. Kemudian indikator keberhasilan mana yang akan Bapak capai? Indikator keberhasilan yang akan saya capai itu mungkin ya Bu ya, alur tirta ya, saya akan menerapkan alur tirta dalam pelaksanaan Bu.
menerapkan alur cerita dalam pelaksananya. Oke Pak, saya memberikan semangat supaya Bapak dapat melaksanakan coaching dengan mengikuti alur tirta dan memahami prinsip dalam coaching. Oke Pak, semangat ya Pak. Oke. Siang. Silakan Bu. Bagaimana kabarnya Bu? Puji Tuhan, baik Pak. Ya luar biasa ya. Saya lihat Ibu nampak ceria ya pada siang hari ini. Betul, Pak. Jadi tidak ada beban gitu Bu ya. Iya, Pak. Oke Bu, baik. Ini kita punya waktu nggak banyak ya Bu ya. Sekitar 10 sampai 15 menit. Nah, pada siang hari ini apa yang akan Ibu bicarakan sama saya? Ini Pak, sebenarnya di tahun ajaran baru ini saya ingin meningkatkan potensi diri saya, yaitu mempersiapkan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak saya, sehingga mereka mau betah dan terima dengan sekolah. Oh, jadi itu ya Bu ya menjadi masalah untuk Ibu, bagaimana pembelajaran itu menyenangkan untuk siswa supaya mereka itu nyaman di sekolah ya Bu ya. Iya, Pak. Oke, luar biasa ide Ibu ya. Nah, untuk masalah itu Bu, ada nggak kendala-kendala yang Ibu hadapi? Itulah Pak, tahun ajaran baru ini kan kalau kami siswa anak usia dini ya Pak, TK ya, itu kalau baru masuk mereka ada yang nangis, terus masih suka main-main, ada yang takut untuk datang ke sekolah ditinggal mamanya gitu. Jadi ada yang masih suka pukul, kalau disenggol temannya sedikit menangis, marah dan gitu. Itulah yang membuat saya gimana mengatasinya sehingga mereka untuk menyiapkan pembelajaran yang menyenangkan. Mereka kurang fokus ketika saya belajar dan gitu Pak. Oh, jadi itu fenomena yang terjadi Bu ya. Iya. Itu terjadi di semester lalu gitu ya. Iya Pak. Oh, jadi berarti Ibu di tahun ajaran baru ini ingin merubah semua itu ya Bu ya. Iya Pak, benar. Oh, oke, luar biasa ya untuk semangat Ibu terhadap aktivitas siswa murid yang supaya mereka itu nampak terlihat happy dan senang. Ya. Oke, untuk permasalahan itu Bu, dari kegiatan kita pada percakapan ini, apa yang akan Ibu harapkan dari percakapan siang ini? Saya mengharapkan nantinya pembelajaran yang saya lakukan itu menjadi pembelajaran yang menyenangkan, gembira, sehingga anak-anak itu nyaman di kelas dan begitu mereka bisa aja misalnya lupa untuk pulang, Iya, gitu, iya, tidak berpikir kapan pulang ya, nah seperti itu Pak. Oke Bu, baik. Nah, ada nggak hal-hal yang sudah Ibu lakukan dalam kegiatan itu? Saat ini saya mencoba melakukannya Pak dengan memperbanyak ice breaking, mengajak mereka bernyanyi supaya mereka itu tidak diam terus gitu, karena kan kalau usia dini itu fokusnya hanya paling 5 menit gitu ya Pak ya. Terus saya juga melakukan pembelajaran melalui permainan edukasi, misalnya dengan mengenalkan angka. Mereka nggak monoton hanya menunjukkan angka, kenal angka saja, tapi melalui permainan mengambil bola sesuai dengan angkanya sehingga mereka paham. Nah seperti itu Pak. Iya betul Bu. Ini kan terkait kompetensi diri ya Bu ya. Nah, terkait kompetensi diri ini dari pengamatan Ibu dan segala upaya yang akan Ibu lakukan, ada tidak orang yang bisa membantu Ibu dalam mengembangkan kompetensi diri Ibu? Di kelas kami ada mempunyai namanya guru pendamping, ya mungkin itu salah satu yang pertama akan saya ajak saling berkolaborasi. Dan di kelas kami itu ada TKA dan TKB, jadi kita bisa saling bertukar pikiran, sharing apakah permainan ataupun ide-ide apa yang akan kita buat untuk di setiap pembelajaran. Jadi seperti seolah ada kolaborasi ya Bu ya dengan Iya. guru pendamping. Nah, selain guru pendamping ini ada nggak alternatif lain? Ini kan dari gurunya Bu ya, untuk diri sendiri ada nggak alternatif atau cara-cara lain yang akan Ibu lakukan dalam meningkatkan kompetensi diri Ibu? Sepertinya saya akan mengikuti webinar ataupun Iya. pelatihan-pelatihan mandiri supaya menambah wawasan saya gimana caranya menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Oh, berarti ngikuti webinar ya Bu ya, pelatihan-pelatihan mandiri. Ya, mungkin itu yang bisa Ibu lakukan
online atau offline itu Ibu ya? Ya bisa jadi untuk saat ini offline ya Pak ya. Offline ya Bu ya, mungkin sesuai dengan waktu Ibu ya. Iya. Oh luar biasa. Oke, untuk kompetensi diri yang akan Ibu kembangkan itu mungkin Ibu sudah punya perencanaan. Nah, kapan kegiatan itu akan Ibu lakukan? Ini sebelum kegiatan MPLS ya Bu ya? Iya. Atau sesudah MPLS itu akan Ibu lakukan? Saya maunya sih sesudah MPLS Pak. Kira-kira kan minggu depan ini sudah berjalan gitu. Minggu depan sudah mulai pembelajaran yang aktif. Jadi saya ingin melakukan itu secepatnya Pak. Oke, berarti setelah kegiatan MPLS ya Bu ya? Iya. Mungkin Ibu akan melihat pemetaan murid dulu ya Bu ya, keadaan muridnya bagaimana, kebutuhannya ya Bu ya. Baik, wah, luar biasa Ibu ya. Nah, saya berharap dari rencana-rencana Ibu ini dapat realisasi. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu dalam diskusi kita ini? Sekarang saya merasa lega. Yang awalnya saya bingung gimana membacakan cari solusi. Saya masih khawatir. Iya, iya. Kira-kira saya mampu tidak menyiapkan atau mempersiapkan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi melalui ujian ini saya sangat senang. Iya. Akhirnya saya menemukan solusinya begitu. Oke, baik Bu, luar biasa. Ibu sudah merasa senang ya. Nah, dari segala nilai ini Bu, ini kan kegiatan kompetensi diri sebelumnya. Kira-kira di rentang nilai berapa Ibu saat ini? Ini kan ada progresnya kan, ke depannya nanti akan melakukan perubahan untuk Ibu sendiri. Iya. Nah, saat ini di rentang nilai berapa Ibu? Ya kalau sekarang mungkin saya hanya bisa pada sampai di titik 5 ya. Pak. 5 ya Bu ya. Dan progresnya rencana gimana Bu? Sebenarnya saya harus bisa mencapai pada titik 7 karena kalau untuk sempurna itu tidak mungkin ya Pak. Iya, jadi ada peningkatan ya Bu, 5 ke 7. Iya. Iya, saya berharap ya itu akan terrealisasi ya Bu ya, dan segera Ibu laksanakan sehingga akan ada dalam diri Ibu peningkatan kompetensi yang bisa mengarahkan pembelajaran itu bisa menyenangkan ya Bu ya. Oke, saya senang sekali sebenarnya berbicara dengan Ibu, tapi saya senang Bu ya, Ibu sudah datang, Ibu berdiskusi menanyakan hal-hal yang Ibu alami masalah. Mungkin itu saja Bu yang bisa saya sampaikan sama Ibu. Saya doakan Ibu dapat meningkatkan kompetensi diri Ibu ya. Baik Pak. Terima kasih ya Pak Dodi buat waktunya. Terima kasih. Terima Dan kasih Bu. selamat siang. Saya Selamat permisi ya, siang Pak. Bu. Oke? Ya Bu. Baik Pak Dodi, tadi saya sudah mengamati proses coaching Bapak. Luar biasa ya Pak. Dari keseluruhan kegiatan coaching yang telah terlaksana, saya melihatnya sudah bagus. Pak Dodi hadir secara keseluruhan, mendengarkan secara aktif dengan menunjukkan rasa simpati dan empati, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dalam mencari solusi yang dihadapi oleh Bu Maria. Nah, dari situ apa yang sudah Bapak terapkan dalam coaching dan bagaimana ketercapaiannya? Dalam percakapan tadi Bu, saya sudah menerapkan alur tirta Bu. Dan alur tirta ini saya sudah mengetahui bagaimana permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Ira dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot juga Bu, dengan teknik rasa supaya dari percakapan ini saya mengarahkan kepada coach saya itu dia menemukan suatu ide yang mungkin sebelumnya dia tidak mendapatkan ide-ide itu. Jadi dari percakapan itu dia dapatkan ide sehingga dia menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Baik, Pak. Dan kemudian kompetensi mana yang mau Bapak kembangkan untuk lebih baik lagi di pertemuan-pertemuan yang akan datang? Baik Bu, mungkin banyak ya sebenarnya Bu ya kompetensi yang mau saya kembangkan. Namun yang paling utama adalah di sini mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Karena itu penting bagi saya memperankan posisi saya itu sebagai mitranya Bu. Jadi kita harus mendengarkan dengan aktif. Kemudian sebelum melakukan percakapan coaching saya harus menyusun pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk saya ajukan kepada coach saya agar dia mampu menemukan ide dan mampu menemukan solusinya Bu. Begitu Bu. Baiklah, kalau saya amati ya Pak, dari pengamatan tadi, kalau dari skala 1 sampai 4, mungkin saya akan memberikan nilai 4 karena saya merasa coaching yang sudah Bapak lakukan tadi itu sudah tepat dan bagus. Tetapi saya memiliki saran Pak, ada
ada baiknya jika coaching dilakukan setelah kegiatan belajar mengajar agar gurunya juga mendapatkan refleksi serta pengetahuan untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya. Coaching juga dapat dilaksanakan pada seluruh warga sekolah, baik murid, guru, bahkan penjaga sekolah. Oke Pak Dodi, demikianlah pertemuan kita hari ini. Sukses selalu, semangat terus untuk coaching atau berdiskusi dengan teman-teman pendidik. Oke, terima kasih Bu. Waktunya. Terima kasih sama-sama. Selamat siang. Permisi, Bu. Sama-sama. Demikianlah coaching untuk supervisi akademik CGP Angkatan 10 Kabupaten Labuan Batu Selatan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.